di Bontang, di Kaltara, dimanapun berada di Balikpapan, kami mengucapkan shalom. Kita bersyukur pagi hari ini oleh anugerah Tuhan, kita ada di tempat ini, kita diberi kesempatan bersekutu bersama. Kita sangat bersyukur karena Allah kita baik kepada kita, amin ya. Sangat baik dan terlalu dan teramat baik bagi kita. Saya percaya bahwa ada keadaan yang jabatan, uang tidak bisa menolong kita. Tapi yang kita tahu satu-satu penolong kita adalah Tuhan kita. Yesaya bilang celakalah orang yang berharap kepada Mesir, celakalah orang yang berharap kepada kekuatan kuda, pasukan kereta, yang tidak mencari Allah yang Maha Kudus. Karena pertolongan kita satu-satunya adalah Tuhan, amin ya. Mari kita datang kepada Tuhan bersyukur. Karena kita tahu Dia penolong, perlindungan kita, tempat perteduhan kita. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau kekuatan, perlindungan kami Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan menjadi kekuatanku. Tuhan menjadi pertolonganku di kala kesesakan. Kami bersyukur sebab Engkau baik, teramat baik kepada kami. Kasih setiamu kami nikmati setiap hari. Sepanjang umur hidup kami, kami melihat Engkau baik. Kami melihat Engkau setia Tuhan. Kami melihat Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau baik, ku tak dapat hidup tanpamu. Engkau baik Tuhan, ku tak dapat hidup di luar-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan, Engkau yang menuntunku, Engkau yang berfirman. Ku tak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Katakan Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru.
penolong dalam hidupku. Katakan ku percaya, ku percaya hanya kepada Kau pegang tanganku. Kau pegang tangan, Dia tuntun langkah kita dan tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kau perlindungan. Oh Kau Tuhan, Kau Tuhan. Amin. Dia kekuatan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Dia gunung batu kita, Kau gunung batuku dan pertahananku. Oh Yesus, kemenanganku, Kau kemenangan. Oh Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan. Yesus, padamu kami berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya Kaulah sumber kuatku. Katakan, Kaulah kehidupanku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahanan. Katakan, ku percaya padamu Tuhan. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Amin. Hanya Engkau Tuhan, Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah. Katakan, Yesus, hanya kepadamu kami berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah. Oh, hanya kepada Yesus kami berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kau sumber keselamatan kami Tuhan.
Tuhan, Tuhan terlalu besar, terlalu ajaib Tuhan. Bila ku renungkan, terlalu ajaib Tuhan. Tak bisa ku ceritakan, terlalu banyak yang Kau lakukan bagi hidupku. Terima kasih, terima kasih. Aku mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami memuja-Mu, kami memasyurkan keajaiban Allah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terlalu banyak yang kami alami, pertolongan, kasih-Mu, penyertaan-Mu, tuntunan-Mu, perkataan-Mu yang meneguhkan. Kami bersyukur Allahku. Bukan kuat, bukan gagah kami Tuhan, bukan juga pengalaman kami Tuhan, tapi sungguh anugerah-Mu, tapi sungguh kasih-Mu yang kami alami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian syukur kami bagi Engkau Tuhan. Engkau layak dimuliakan, Engkau layak ditinggikan atas hidup kami. Engkau layak disenangkan Tuhan melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, amin. Saya ajak jemaat Tuhan kita berdiri. Kita tahu bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus kita ya. Amin. Amin. Kita nyatakan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus kita. Katakan, jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus kata. Siapa yang percaya? Namanya ada keselamatan kekal. Nyatakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yes, mari nyanyikan, glory, haleluya, oh, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Hey, kata firman Tuhan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Amin. Lagi, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus. Siapa yang percaya? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi ya, nyatakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari nyanyikan, hey, hey. Glory, haleluya.
keselamatan kekal. Nyanyikan he, glory haleluya, glory haleluya. Nyanyikan glory haleluya, mari nyatakan di dalam namanya ada keselamatan kekal. Nyatakan di dalam namanya ada keselamatan. Yes, sekali lagi kita nyatakan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, di dalam nama siapa? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory bagi Allahku, glory bagi Allahku yang menyelamatkan, glory bagi Yesus kami. Amin. Glory bagi Allah kita. Yes, dia sahabat kita ya, sahabat sejati. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, amin, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan di sisiku. Kau sumber kuatku, karena kuasa-Mu, amin, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan, amin, perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber, sekali lagi, karena kuasa-Mu, karena kuasa. Yes, bukan karena kekuatan kita ya, karena kehebatan ku dapat lakukan apa? Perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku. Katakan lagi, Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Katakan, Kau sahabatku. Katakan kepada Tuhan kita. Amin.
berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Sekali lagi katakan kepada Yesus kita, Kau sahabatku berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, Kau sahabatku berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan kita, selalu ada di sisi kami. Terima kasih. Kita kagum dengan Yesus kita, amin ya. Kagum banget. Ya, karena itu kita ingin semakin mengenal Dia. Amin. Yes. Kami ingin semakin mengenal-Mu Tuhan. Yes, dalam nama Yesus. Mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi. Mengalami apa yang dikatakan firman-Mu secara nyata dalam hidup kami. Kami merindukan pribadi-Mu Tuhan. Kami merindukan pribadi-Mu Tuhan. Ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Lebih dari apa yang pernah kami kenal selama ini Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang kami ingin. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, amin, ku terkagu. Bila ku lihat karya-Mu, yes, kita tersanjung. Ku tersanjung, oh, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan karena semua yang baik, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi menyatakan karena semua yang baik, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari, nyatakan kerinduan kita, dan ku ingin mengenalmu. Dan ku silakan kepada Pak Horas. Mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi Sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Terima kasih, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Yes. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Hidup kami anugerah-Mu. Seluruh hidup kami karya-Mu. Tidak ada yang kurang di dalam rancangan-Mu atas kami. Semua sempurna. Hanya mata kami yang terbatas, pikiran kami yang terbatas, yang melihat segala sesuatu tidak sempurna. Tapi kami percaya iman kami tetap berkata, yang Kau lakukan sempurna dan baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Untuk pagi ini kami percaya Engkau juga menyempurnakan karya-Mu dengan membawa kami melangkah maju bersama-sama dengan Tuhan, meninggalkan satu jejak dari satu langkah dari kehidupan kami di belakang. Kami menjadi pribadi yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Itu yang menjadi sukacita kami. Kami selalu menemukan kebaruan di dalam Tuhan. Allah pembaharu yang membawa kami pada perkara-perkara yang indah setiap hari. Terima kasih, di dalam nama Yesus sampaikan firman-Mu. Kami hamba-hamba-Mu, umat-Mu menerima firman-Mu tanpa syarat apapun. Kami menundukkan hati kami, merendahkan diri. Engkau yang ditinggikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ini bukan salah saya ya, kalau saya terlalu tinggi ya, wah, itu loh. Saya sebenarnya mau merendahkan diri, tapi nggak apa-apa, sudah cukup. Cukup. Ini saya hanya tinggal baca kok. Ya, shalom semua jemaat Tuhan, terima kasih Penatua Jemaat Bang Elison, luar biasa, sehat ya Bang? Ya, puji Tuhan, saya bisa hadir di sini. Sudah lama ingin ke Samarinda dan Tuhan kasih jalan gitu ya. Kemarin ada
ya mau keponakan, tapi dia bilang saya opung gitu sebetulnya. Ya udah kayak gini udah opung gitu ya. Menikah di Balikpapan. Sebetulnya yang menikah ini bukan orang asing, cuman banyak yang nggak kenal. Dia ini adalah salah satu dari anak pendiri GKKD. Ya, kalau Bapak Ibu para pengurus yang pernah baca di anggaran rumah tangga sejarah kita, itu yang mendirikan bersama Pak Simamora itu adalah sekum pertamanya namanya Pak Pipin Tobing. Nah itu ini anaknya, makanya saya juga datang sebagai keluarga dan juga mewakili sinode sebagai penghormatan pada orang-orang yang pernah berjasa di dalam sinode ini. Dan saya bersyukur hari ini bisa ada di Samarinda. Dan tadi saya senang dengarnya ya, karena ada yang ikut secara virtual ya, di Balikpapan, di Bontang, ya, Kaltara, ya puji Tuhan. Paling enggak Balikpapan, Bontang, Samarinda ini saya pernah berdoa untuk 3 tempat ini. Tahun 93 saya pernah ke sini. Ya saya masih praktek, baru lulus juga, jadi masih cari pengalaman. Jadi waktu itu gabung dengan Pertamina dan kadang ditempatkan di daerah sini beberapa kali. Dalam tahun 93 tuh ke Bontang, ke Balikpapan, termasuk ke Samarinda. Ya dulu saya suka gabung di Yunoka. Ya, jadi kalau ke Balikpapan tuh singgahnya di Pasir Ridge, jadi di situ. Jadi saya pernah berdoa, dulu belum ada GKKD di Balikpapan, belum ada GKKD di Bontang, belum ada GKKD di Samarinda. Tapi saya datang Tuhan di tempat di mana saya injak ini, gereja Tuhan dibuka, dan hari ini saya mendengar itu luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, saya lihat kemajuannya luar biasa di Balikpapan, Samarinda, dan Bontang belum saya lihat ya, karena masih jauh lagi katanya ya. Ya puji Tuhan. Dulu saya ke Samarinda jam 6 pagi biasanya udah nyampe nyari bakut teh. Bakut nasi yang dicampur sup bak gitu kan, iga itu makannya di Pelantar, di rumah-rumah papan itu. Jam 6 udah ramai sekali, tapi nggak tahu masih ada apa enggak. Setelah ibadah jangan diusahakan dicari ya. Baik. Ya puji Tuhan, senang sekali ya lihat saudara-saudara dan bertemu dengan hambanya juga ya, Bang Ellison. Bang Ellison ini senior saya sebetulnya di sinode. Ya saya belum masuk sinode, beliau tuh sudah jadi kabid misi ya Bang ya. Udah berapa kali kabid misi, kabid kepemimpinan, pengalamannya luar biasa. Ya sekalipun secara umur di bawah saya, tapi beliau lebih dulu ada di sinode. Baik, hari ini saya ingin berbagi sesuatu yang menjadi tantangan buat saya, buat kita secara gereja lokal maupun di sinode ya. Saya beri judulnya membuka menabur di tanah baru. Ya mungkin bisa ditayangkan slide-nya. Saya rindu ini membuat kita bergairah dan melihat satu kebenaran. Ya, ada gambar. Ya ini pasti bukan di Indonesia ya, lahan seperti ini. Ya, kalau di Indonesia jarang dapetin lahan yang terbentang seperti begini. Tapi ini gambaran saja bagaimana tentang membuka tanah baru. Ya, boleh digeser slide-nya. Ya, kita lihat apa yang disebutkan di Yeremia 4 ayat 3 ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Ya, oke. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, itu ada perintah Tuhan ya, membuka tanah baru ya. Dan jangan menabur di tempat duri tumbuh. Yang belakangnya saya dahulukan, artinya jangan menabur di tempat di mana saudara pernah dicelakakan, tempat di mana saudara pernah gagal dan saudara terluka ya. Artinya jangan mengulangi sebuah kesalahan yang sama.
Ya, dibilang juga keledai bodoh aja nggak mau masuk dalam lubang yang sama 2 kali ya. Dan kita tidak lebih bodoh dari keledai. Itu peringatan. Maksudnya Tuhan sedang memberi kesempatan pada mereka, pada umatnya waktu itu untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Kesalahannya apa? Mereka menyembah Baal, mereka tidak setia, mereka tidak berpegang pada ketetapan Tuhan. Nah, yang pertama dikatakan bukalah bagimu tanah baru. Nah, kalau kita bicara tentang tanah baru kepada orang Israel, ini pengertiannya harus paham. Ini bukan seperti pada suku-suku yang ada di Indonesia ya, yang seringkali buka lahan ya, kemudian setelah tidak menghasilkan bagus, lalu pindah buka lahan baru lagi ya, nomaden seperti itu, sehingga terjadi pembukaan lahan, tapi akhirnya jadi hancur ya, hutan. Orang Israel itu, orang Yahudi itu sangat menjaga lingkungan, dan itu ada dalam perintah Tuhan. Mereka kalau pergi perang ya, misalnya mereka kan zaman dulu kalau perang tuh ada padepan gitu kan, sebelum ada perintah untuk maju ya udah mereka duduk-duduk aja. Nah, sambil duduk-duduk itu kadang mereka kan kedinginan. Nah, mereka mau bikin kayu bakar, bikin api unggun, itu ada perintah nggak boleh nebang pohon sembarangan. Ya, jadi sangat diatur gitu kan, sekalipun wah ini udah dingin, kita mau bikin api unggun, nggak boleh nebang sembarangan karena itu merusak lingkungan. Jadi Allah kita adalah Allah yang futuristik ya, yang memikirkan sampai keturunan selanjutnya itu jangan sampai dirusak. Nah, karena itu lahan di tanah Israel itu sangat dijaga oleh Tuhan, sehingga untuk lahan itu mereka juga berlakukan yang namanya Sabat ya. Tadi mana Pak Wandika? Ya, dia bilang dia punya sawah setahun bisa 4 kali katanya ditanamin panen terus-terusan. Kalau di orang Israel nggak akan kayak begitu ya. Mereka 1 tahun ke-1 sampai tahun ke-6 itu akan diolah, dapat hasil, tapi tahun ke-7 itu lahan itu harus Sabat, didiamkan, nggak boleh diolah, dibiarkan. Jadi apa yang tumbuh dari situ juga mereka nggak boleh ambil. Kenapa? Karena itu bagian orang miskin dan musafir, orang asing yang sedang lewat. Jadi ada keadilan ya. Kita 1 tahun sama tahun ke-1 sampai tahun ke-6 udah nikmati hasil, bisa nyimpan. Tahun ke-7 itu nggak boleh ganggu-ganggu tanah itu. Biarkan aja apa tumbuh seadanya. Dan yang tumbuh nggak boleh diambil oleh pemiliknya. Ya, tapi siapapun yang lewat di situ, ya kalau misalnya di sini ada pohon durian, karena tahun ke-7 ada orang asing lewat, boleh ngambil, nggak boleh dibilang itu pencuri, nggak boleh, karena dia orang asing, asal memang orang asing ya, gitu, jangan mengasing-asingkan diri. Iya gitu kan, gak karena ngelihat ada yang enak, bilangnya saya orang asing gitu kan, begitu yang nggak ada yang enak, ya dia orang biasa aja gitu. Nah itu ada ketentuan. Nah tahun ke-7 itu nggak boleh diolah sama sekali, tapi masuk tahun ke-8 ya, itu mereka diperintahkan, mereka boleh kembali ya untuk mengolah tanahnya. Tapi hebatnya di tahun ke-8 itu belum ada hasil. Lalu dari mana mereka dapat hasil? Dibilang itu hasil dari tahun yang ke-6 sebelumnya. Sampai itu akan terus berlaku sampai tahun yang ke-9. Nah di tahun yang ke-10-nya, tahun ketiganya, barulah mereka boleh menuai. Saudaraku, ini bicara apa gitu ya? Kalau kita ngikutin perintah Tuhan, sekalipun ada Sabat, tahun ke-8, tahun ke-9 itu enggak kekurangan. Karena persediaan dari tahun yang ke-6 itu masih cukup. Baru tahun ke-9 mulailah menuai lagi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat itu, Tuhan itu membuat sedemikian rupa ketika kita taat, persediaan untuk hidup kita juga disediakan Tuhan. Bilang amin. Ya. Makanya ada Sabat, ada batas di mana kita harus berhenti. Bukan hanya Sabat itu hari Minggu, Sabat, bukan itu. Tapi kita juga mengerjakan segala sesuatu, menjalani segala sesuatu juga ada Sabatnya. Ya kita yang melayani juga harus punya Sabat gitu ya kan. Gak boleh terus menggagas dan segala macam, pokoknya terus kerjakan, pokoknya wah. Slogan Pak Jokowi itu kerja. Itu boleh tahun ke-6, tahun ke-7 Sabat gitu kan, baru 1 sampai 6 lagi kerja gitu kan.
Jadi harus dikasih tahu Pak Jokowi. Untung Pak Jokowi cuma bilangnya 3 kan, 3 lagi belum kan. Nah ke-7-nya harus sabat kayak gitu. Saudaraku, jadi yang dimaksud oleh Tuhan dengan tanah baru itu adalah bukan membuka hutan baru, bukan. Tapi mengolah tanah yang kemarin itu sempat sabat. Ya, yang kemarin itu diistirahatkan. Yang kemarin itu tidak diolah. Karena setahun gak diolah tentu akan banyak sekali ya. Lalang, banyak sekali gulma dan segala macam, dan itu harus mulai dibersihkan. Ya, sekalipun itu capek, melelahkan, tapi mereka kerjakan itu dalam ketaatan kepada Tuhan. Nah, ini adalah sebuah panggilan, ini sebuah perintah, bukan himbauan. Ya, selanjutnya kita lihat di Yesaya 5 ayat 1 sampai 2, ya. Itu disebutkan tentang kebun anggur. Saya mulai dari sini dulu. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Saudaraku, perhatikan ini. Ini anaknya jadi orang tinggi bisa langsung ninjok gitu ya. Sorry ya, bukan menyombongkan diri tapi fakta ya. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kasihku, nyanyian tentang kebun anggurnya. Perhatikan ini baik-baik. Kekasihku itu mempunyai kebun di lereng bukit yang, waduh, ini pohon kebun anggur, itu buah yang dinikmati oleh para bangsawan, para raja-raja. Itu buah yang mahal, buah yang dinikmati oleh orang-orang yang terhormat lah ya, yang punya jabatan tinggi. Jadi kebun anggur ini hasilnya buahnya adalah buah untuk orang-orang yang luar biasa. Jadi ini buah yang baik, ini pohon yang baik. Dan ditanamnya di mana disebutkan? Di lereng bukit. Ya, lereng bukit itu berarti bicara tentang sebuah bidang miring ya, yang menghubungkan antara dasar dengan puncak, itu bidang miring. Nah, kalau bidang miring Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau hujan di hulu ya, hujan kan nggak di bawah naik ke atas kan, tapi hujan tuh di atas turun ke bawah. Haleluya. Ini bicara tentang apa? Kalau dia ngalir dari atas ke bawah, ya, maka yang udah ngalir ke bawah nggak akan pernah balik lagi ke atas. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang kebaruan. Ya, selalu ada yang baru, selalu ada yang baru, selalu ada yang baru. Haleluya. Ya, kita diberikan oleh Tuhan untuk berbuah, tapi ingat, selalu Tuhan punya gagasan, punya ide baru untuk menghasilkan buah yang baru. Haleluya. Punya sumber yang baru, punya kehidupan yang baru, punya suplaian yang baru. Yang penting sekarang kita belajar taat sama Tuhan. Ya, di lereng bukit yang, dan ini lihat bukitnya yang, wah ini bukit yang subur. Artinya apapun, bukan hanya tongkat batu jadi tanaman ya, tapi apapun juga itu tumbuh dengan baik, dengan luar biasa. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang kelimpahan dari Tuhan. Tuhan itu nggak pernah main-main dengan kita. Haleluya. Tuhan itu nggak pernah setengah-setengah dengan kita. Dia punya rancangan yang indah, dia punya maksud yang baik, dan dia rancang kita dalam sebuah sistem kehidupan dia yang memungkinkan kita selalu mengalami hal-hal baru dengan gagasan baru, dengan ide baru, dengan kekuatan baru, sumber-sumber baru, dan dapat dipastikan bahwa semuanya akan menghasilkan yang baik. Puji Tuhan. Ya. Jadi kita lihat di sini itu nggak perlu diragukan dari pihak Tuhan. Kebun anggur di lereng bukit yang subur, artinya menghasilkan segala sesuatu yang indah, yang luar biasa, dan dipastikan tidak akan gagal dan selalu baru. Tapi perhatikan berikutnya, ya, ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Biarpun lereng bukit yang subur, sekalipun dipastikan bahwa akan menghasilkan yang baik, nggak lepas dari keharusan untuk dicangkul dan dibuang batu-batunya.
Ya, artinya tetap harus digarap, harus dibongkar bangkirkan. Ini panggilan, nih tantangan buat kita. Jangan pernah puas hidup hanya seperti sekarang. Dan sepertinya sudah luar biasa. Tuhan masih punya yang lebih besar, yang lebih luar biasa, lebih dahsyat dari itu. Karena itu harus rajin mencangkul, batu-batunya dibuang. Karena itu tetap mengganggu. Tanahnya harus dibolak-balikan. Di sini siapa yang petani? Ya, tadi ya. Tanah kan harus dibalikan, tujuannya buat apa? Supaya tanah yang di atas dibalik ke bawah, yang di bawah itu dapat udara yang baru. Tanah juga mesti bernafas, bukan cuma manusia aja yang bernafas. Dia harus dapat udara yang segar juga, sehingga dia bisa, sorry Bang Alison, ada anak IPB di sini ngajarin pula saya gitu ya. Itu ya, tapi ingat itu tetap harus digarap. Ya, ketika itu dicangkul kembali, itulah yang dimaksud oleh Tuhan dengan membuka tanah baru. Setiap ada kesempatan, ada tanah baru yang dibuka, maka ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau kerjakan. Lanjut, ya. Hosea pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 katakan begini. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ini juga bicara sama dengan tanah baru. Tapi di sini ada sisi yang lain. Kalau tadi kita bicara tentang tanah baru karena Tuhan mau memberkati kita. Haleluya. Setuju diberkati? Yang nggak setuju boleh saja. Kalau nggak setuju ya silakan aja kalau nggak mau diberkati. Ya, Tuhan mau berkati kita. Dan Tuhan mau buat kita senang. Dan kita juga pikir kalau kita diberkati, kita juga akan bawa persembahan pada Tuhan. Haleluya. Apalagi lagi mau bangun gedung ya. Wah, butuh dana besar kan. Wah, diberkati semua supaya bawa persembahan banyak-banyak. Ya, nanti amplop persembahannya jangan tipis-tipis begitu. Orang mau kasih uang tebal nggak bisa gitu ya. Tadi saya mau ngasih persembahan, aduh nggak muat tempatnya. Ya pasang QRIS saja di depan gitu atau di amplopnya gitu kan, set gitu. Itu unlimited ya gitu. Jadi saudaraku jangan kasih alasan orang tidak memberi persembahan besar. Ya, saya datang ke toko buku, udah pesan buku sampai hampir 1 juta gitu kan. Pas giliran mau bayar, Pak harus cash. Ya ampun, saya bilang. Uang cash saya cuma ada 100.000. Ini saya mau beli buku 1 juta, saya mau bayar pakai debit. Nggak ada Pak. Bilang sama pemilikmu, saya bilang tuh, kalau kamu mau diberkati, orang mau belanja banyak-banyak, kayak gini nggak bisa. Jadi sekarang gimana? Yang cash aja Pak. Ya udah 100.000, nggak jadi dia dapat uang 1 juta. Berikutnya saya datang, Pak udah ada sekarang mesin air. Wah kan. Lah iya dong kayak gitu ya. Jadi buka juga kesempatan kayak gitu kan untuk orang bisa menabur lebih banyak ya, pakai QRIS ya. Jadi datang tinggal scan aja, chat kayak gitu ya. Uangnya langsung pindah. Haleluya. Ini yang kita udah di Hosea ini, slide berikutnya. Ya. Buka bagimu tanah baru. Nah, bukan Tuhan gak senang dengan persembahan kita. Ya. Tuhan senang, Tuhan menghargai. Ada perintah kok, bawa persembahanmu ya kepada Tuhan, bawa persembahan puluhanmu ya ke rumah Tuhan supaya persediaan. Tuhan senang gitu ya. Kalau kita memberikan pada Tuhan, Tuhan berkati. Tapi ingat saudaraku, yang kita berikan kepada Tuhan itu kan yang Tuhan yang kasih kan? Ya enggak? Nyangkut, ada hasil dipanen, kan Tuhan yang menumbuhkan. Semuanya Tuhan kok yang kerjakan. Tapi ada yang Tuhan cari dari kita, yang tidak berasal dari Tuhan. Nah itu yang Tuhan mau lihat, yang otentik, yang original dari kita. Apa itu? Bukalah bagimu tanah baru. Tuhan senang kalau kita tuh membuka tanah baru. Tapi bukan ketika mereka membuka tanah barunya yang membuat Tuhan itu suka dan senang ya. Tapi lihat, sebab sudah, baca sama-sama,
Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Bukan masalahnya nanti tanah itu akan menghasilkan hasil yang baik. Bukan hanya masalahnya tanah itu nanti akan menghasilkan buah-buah yang baik. Tapi ketika membuka tanah baru itu ternyata ada satu hal yang mereka akan lakukan. Apa itu? Mereka akan datang ke rumah Tuhan, mereka akan datang kepada imam, mereka akan bertanya kepada imam besar, mereka akan menanyakan Urim dan Tumim, mereka akan datang cari Tuhan. Nah, ketika orang mulai cari Tuhan, itu tuh menyenangkan Tuhan. Bukan persoalannya bahwa nanti Tuhan akan memberkati. Gampang buat Tuhan memberkati. Tetapi ketika hati kita mulai mencari Tuhan, hati kita dicenderungkan kepada Tuhan, hati kita dibasrahkan kepada Tuhan, hati kita diarahkan kepada Tuhan, itu yang paling menyenangkan bagi Tuhan. Kalau tadi saya bilang, semua berkat Tuhan yang kasih. Tetapi mencari Tuhan itu adalah satu hal otentik, original dari kita. Karena itu datang dari hati kita sendiri. Untuk mendahulukan Tuhan. Haleluya. Kenapa Tuhan senang kita mencari Dia? Sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Apa itu keadilan? Keadilan di mata Tuhan adalah Allah menyatakan diri seperti Dia apa adanya. Kalau sekarang kita mengenal Tuhan, kita hanya mengenal Tuhan satu sisi kecil dari dirinya. Dan bagi Tuhan itu bukan keadilan. Keadilan bagi Tuhan adalah kalau Dia bisa menyatakan seluruh keberadaan dirinya kepada kita. Dan itu pasti hal yang luar biasa, ajaib, dahsyat, yang membuat kita terpesona, terkagum-kagum akan Tuhan. Kenapa kita harus batasi Tuhan menyatakan dirinya kepada kita apa adanya? Kenapa? Apa hak kita menghalangi Dia? Itu membuat Dia menangis. Kenapa anak-anakku selalu menghalangi untuk aku tampil apa adanya dalam hidup mereka? Karena itu Tuhan katakan, ini waktunya untuk mencari Tuhan. Bukan mencari uang, bukan mencari pekerjaan, tapi mencari Tuhan. Ketika kita menemukan Tuhan, kita mendapatkan Tuhan. Ya. Itu yang Tuhan lakukan. Dia bertindak dalam keadilan. Sekali lagi Bapak Ibu, keadilan itu bukan sama rata, sama rasa. Ya. Tapi Tuhan itu tahu. Saudara dan saya itu pribadi-pribadi yang unik, yang luar biasa. Ya. Karena itu kita nggak perlu iri pada siapapun. Sini orang Batak angkat tangannya. Oh, haleluya. Ya, orang Batak tuh kan kenal ya kalau di pesta ya, dibagi jambar itu nggak usah ketinggalan, nggak usah takut kan, jambar tulang nggak akan diambil sama jambar. Nah, gitu. Itu pasti adong do jambarmu gitu kan. Itu ya, nggak akan melari kemana-mana. Ada bagian-bagian kita. Nah, ketika Tuhan memang memandang kita harus dapat bagian-bagian tadi, dan Dia ingin menyatakan sepenuhnya keberadaannya, itu menjadi keadilan buat Tuhan. Dia merasa bahwa dirinya tidak berlaku adil ketika Dia tidak menyatakan dirinya apa adanya pada kita. Tapi itu bukan karena Tuhan tidak mau, tapi karena kita yang nggak siap. Karena itu tanah baru selalu menjadi sesuatu yang menyenangkan Allah. Karena pada waktu itu orang akan mencari Allah, bertanya apa yang mereka harus lakukan, merendahkan diri dan meninggikan serta mengandalkan Tuhan. Tadi dikutip ya, berbahagia orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan senang dengan itu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, lanjut. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Yesaya 40:31 hampir sama, orang yang menantikan Tuhan diberi kekuatan baru. Seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari tidak menjadi lelah, menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Menantikan Tuhan. Ya. Menantikan Tuhan itu bukan seperti kita duduk di shelter bis lalu nunggu bis datang. Atau nunggu di ruang tunggu rumah sakit, nunggu dipanggil, ya. Bukan seperti itu menantikan Tuhan, duduk bersabar.
Pekerjaan yang paling tidak menyenangkan adalah menunggu. Bukan begitu maksudnya. Kalau saudara perhatikan di bahasa aslinya, menantikan itu bicara tentang satu tindakan apa? Melilit seperti ular. Membelit. Artinya semakin seperti ular ya, semakin mangsanya itu bergerak, maka dia akan melilit semakin erat. Begitulah orang yang menantikan Tuhan. Ya. Begitulah orang yang menantikan Tuhan. Dia akan melilit, membelit sedemikian rupa. Dan ketika dia membelit, melilit itu disebutkan apa? Di situ dia merasakan kehangatan. Haleluya. Ya, saudara yang anaknya lagi demam kan, kalau itu kan dipeluk gitu kan. Supaya apa? Pindah gitu kan. Ada perpindahan melalui kulit gitu kan. Saudaraku, itu juga begitu. Ketika dia melilit, membelit begitu, itu ada terjadi perpindahan. Juga apa yang terjadi ketika orang dipeluk, dia merasakan apa? Bisa dengar detak jantungnya. Haleluya. Saudara tahu detak jantung saudara? Bisa merasakan? Coba pegang, mana tahu udah nggak ada detaknya. Ya, detak jantung tuh bunyinya gini. Lup, dup, lup, dup, lup, dup, enggak, dup, 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 gitu kan, enggak gitu. Jadi ada waktunya dia peak, stroke, terus istirahat. Makanya tadi dibilang, buka tanah baru. Dengan Tuhan tuh ada masa-masa di mana kita istirahat. Tapi ada di mana kita juga di force oleh Tuhan. Ayo, gitu kan. Ada keserasian, ada keharmonisan dengan Tuhan, ada keselarasan. Itu yang dibilang menantikan Tuhan. Ya, waktunya kerja, bekerja bergerak dengan Tuhan. Tapi ketika Tuhan istirahat, kita juga istirahat. Karena apa? Harus ada recovery, harus ada pemulihan untuk memulai sesuatu yang baru lagi. Gak terus begitu. Itu keserasian itu yang dibilang, itulah namanya menantikan Tuhan. Dan dia diberi kekuatan baru. Iya pastilah, setelah melakukan lalu ada istirahat. Setelah bekerja lalu ada istirahat. Setelah aktivitas yang tinggi lalu ada istirahat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan menantikan saatnya melimpahkan kekuatannya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Haleluya. Lanjut. Tanah baru itu adalah sebuah visi atau wahyu yang diberikan Allah. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kita butuh visi, butuh wahyu dari Tuhan. Dan visi itu adalah tanah baru, ya. Di mana kita memang menerima sesuatu dari Tuhan. Visi itu, visi kita pasti besar, ya. Dan untuk sebuah visi pasti ada provision, ada persediaan yang tidak terkira besarnya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau beli motor itu bukan visi, ya. Tinggal pergi aja ke dealer lalu bayar. Kalau nggak bisa bayar cicil, itu nggak perlu visi, itu bukan visi. Saya punya visi, mau beli sepeda motor baru, itu mah bukan visi. Kenapa? Karena saudara juga kerja. Tapi kalau anak saudara yang bilang, "Pak, aku mau beli pesawat terbang," wah itu benar visi. Tapi kalau dia bilang dia bukan dapatnya dari Tuhan, itu mimpi. Ya, ya. Tapi kalau kita dapat sesuatu dan kita cari Tuhan, lalu kita dapatkan hal yang kita dapatkan sesuatu dari Tuhan, dan itu besar, melampaui jauh, melampaui dari kemampuan kita. Kita sadar habis-habisan pun kita, sampai tetes darah kita yang penghabisan pun kita nggak akan pernah bisa wujudkan itu dengan kemampuan kita. Dan ketika kita terima itu dari Tuhan, kita dapat sesuatu yang baru. Ada alasan dari Tuhan untuk memberikannya buat kita. Untuk visi yang besar butuh persediaan yang besar. Untuk visi yang besar butuh provision yang besar. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ya, kita butuh berkat, tapi bukan jadi budak berkat. Kita kerja, tapi bukan pekerjaan yang memperbudak kita.
kita punya kebutuhan, tapi bukan kebutuhan yang mengatur kita. Kita hidup, kita kerja karena kita punya visi. Saya kerja, saudara kerja karena kita punya visi. Ya, saya kan punya keluarga. Iya, itu bagian dari tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tapi sadar bahwa kita adalah bagian dari sebuah gereja, kerajaan Allah, di mana kita hidup bekerja untuk mewujudkan visinya Tuhan. Dan itu yang kita harus sadari. Kalau kita sadar bahwa kita mengerjakan visinya Tuhan, maka ada sebuah sikap, motivasi, ada sebuah paradigma yang baru yang akan menolong kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita, hidup kita, pelayanan kita dengan cara yang berbeda. Lanjut. Ya. Dalam perjanjian baru, ya, pencurahan Roh Kudus terjadi karena Allah menemukan tanah baru, yaitu para murid yang menyerahkan hidup untuk dipakai luar biasa. Hujan, keadilan. Pencurahan Roh Kudus itu adalah bentuk dari keadilan Tuhan. Tuhan tidak bisa melakukan atau bersikap adil, ya, kecuali Dia memberikan Roh-Nya kepada kita. Haleluya. Apa pentingnya Roh-Nya? Karena Roh-Nya itu yang pertama menjadikan saudara dan saya punya identitas bahwa kita anak-anak Allah. Amin. Tanpa Roh Kudus kita bukan apa-apa. Yang kedua, Tuhan bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ya, 1 Korintus 2 ayat 9 katakan, Ia memberikan pada apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah timbul dalam hati kita, itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kapan? Roh sudah memberikan kepada kita. 1 Korintus 2:12 katakan, Ia memberikan Roh-Nya kepada kita, ya, supaya kita tahu apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa yang Allah berikan itu bukan seperti yang dunia berikan, tapi yang diberikan Allah itu yang membuat kita tahu apa karunia Allah. Artinya Tuhan berikan itu untuk apa? Untuk menyatakan keadilannya. Yang tadi saya bilang, Tuhan ingin menyatakan seluruh dirinya pada kita. Dan apa yang Dia berikan? Bukan uang, bukan pekerjaan, bukan berkat, tapi Roh-Nya sendiri. Karena itu Tuhan katakan dalam kitab Yoel akan terjadi pencurahan Roh Kudus, hujan roh terjadi. Untuk apa? Karena itu bentuk keadilan Tuhan. Tuhan gak bisa digugat dan mundur dari keputusannya di Taman Eden. Mari menciptakan manusia dalam gambar dan rupa Allah. Tuhan gak bisa beranjak dari keputusan itu. Sekalipun dosa sudah menyelewengkan itu, ya, Tuhan gak bisa beranjak dari situ. Dia harus lakukan itu dengan cara bagaimana? Memberikan Roh-Nya yang dirusak oleh iblis di Taman Eden. Tuhan pulihkan dan Dia berikan Roh-Nya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalami keadilan Tuhan, mengalami hujan Roh-Nya yang membawa kita mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Matius 28 dikatakan, pergi jadikan semua bangsa muridku. Hari-hari ini kita harus melihat, saudaraku, kebutuhan gereja bukan, mohon maaf ya, bukan hanya punya gedung, tapi yang terpenting lagi adalah punya orang-orang yang berkualitas murid. Haleluya. Karena Roh Kudus tidak dicurahkan ke dalam gedung, tapi Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang yang siap selalu mencari Tuhan dan menerima hal baru dari Tuhan. Gedung itu hanya sebuah manifestasi dari kehadiran murid. Gedung itu hanya sebuah manifestasi dari adanya orang percaya. Kalau nggak ada orang percaya, kita nggak butuh gedung. Karena itu firman Tuhan katakan, buka tanah baru. Artinya hari-hari ini saudara dan saya mesti melihat, ya, ini waktunya di mana gereja kembali mengalami pencurahan dari Roh Tuhan. Lanjut. Belum? Oke, saya baca aja. Gak bisa?
Ya. Tadi saya sudah sebutkan ya. Oke. Ya mungkin filenya korup ya, kan tadi dikirim lewat WA. Baik, nggak apa-apa. Ya, Roh Kudus itu adalah hujan keadilan Allah ya, seperti tadi saya bilang. Kuasa yang menyertai amanat agung adalah hujan keadilan yang dicurahkan Allah pada umatnya yang menjadi seperti tanah baru yang menantikan Tuhan. Kisah 1 ayat 8. Hujan kuasa diperlukan dalam rangka kesaksian kepada dunia. Karena kita ini saksi. Dan kita nggak bisa bersaksi hanya dengan kekuatan, dengan kesanggupan kita, dengan biasa-biasa. Ya, kita membutuhkan kuasa dari Roh Tuhan yang membuat kita mencelikan, menolong orang melihat Tuhan, memperkenalkan Tuhan, ya. Dan kita membutuhkan itu pada hari-hari ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi ini adalah kesempatan di mana Tuhan membawa kita di masa-masa ini untuk mengalami hal-hal yang indah, yang baru. Saya percaya gereja ini sudah sekian tahun ada di kota ini. Tentu ini menjadi sebuah momentum di mana kita bersama-sama merindukan ada hal-hal baru yang Tuhan dapatkan di tengah-tengah kita. Membawa kita pada sebuah fase yang baru, ya, yang sebelumnya nggak pernah kita bayangkan. Dan saya percaya ya ada banyak pernyataan nubuatan secara global, juga secara khusus untuk negara kita, tapi kita percaya kita punya peran, punya bagian yang berbeda. Nah, saya percaya itu yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita semua. Haleluya. Percaya apa yang Bapak dan Ibu sedang kerjakan juga, saya percaya itu adalah bagian dari rancangan Tuhan, ya, tempat ibadah, ya, itu visi yang luar biasa, yang besar, itu melampaui kemampuan kita. Saya sadar bahwa kita tidak mempunyai sumber yang cukup untuk bisa mewujudkan secara cepat, tetapi kita percaya step by step Tuhan kerjakan itu secara luar biasa. Yang penting Tuhan dapatkan selalu ada hati yang baru, hati yang haus, yang mencari Tuhan, yang terus bertanya pada Tuhan. Dan setiap bagian dari kita punya sebuah panggilan untuk selalu mendapatkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Mari bangkit berdiri. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Ku percaya, Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan
Amin. Kami percaya Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah lalai. Terima kasih, kami percaya tidak ada rancangan-Mu yang keliru dalam hidup kami. Apa yang terjadi, kami percaya Tuhan pegang kendali dan semuanya baik. Terima kasih untuk gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk umat-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk hamba-Mu, Penatua Pendeta Ellison juga. Terima kasih, tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru dengan apa yang terjadi. Semuanya dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Dan hari ini kami mengarahkan mata kami, pandangan kami mencari Engkau, mencari wajah-Mu. Kami ingin mengenal Tuhan lebih, bukan untuk mengenal, untuk mendapatkan berkat, bukan untuk memperoleh sesuatu, tapi untuk mengenal Tuhan. Hanya mengenal Tuhan, hanya mengenal Engkau saja. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau tahu bagaimana mengurus, menyelesaikan segala sesuatu yang kami pandang sebagai kebutuhan, keperluan kami. Tapi lebih penting bagi kami adalah kami mengenal Engkau Bapa. Terima kasih, kami bersyukur hari ini kekuatan dari Tuhan diperbaharui di atas kami masing-masing. Kami diberi kekuatan untuk terus maju. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau Bapa yang kudus. Terima kasih. Kami hamba-Mu berdoa untuk apa yang sedang digumuli, yang sedang dikerjakan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa pembangunan rumah ibadah yang sedang terus dilakukan di dalam nama Yesus, menjadi bagian dari visi-Mu atas umat-Mu di tempat ini, supaya orang-orang datang mengenal Tuhan, belajar, dibawa, dipimpin kepada Tuhan. Kami berdoa diberikan semua yang diperlukan, dituntaskan oleh Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkata, biarlah Tuhan yang menyelesaikannya. Dan kami percaya itu terjadi atas gereja-Mu, atas umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang penting Kau dapati bahwa kami mencari Engkau, dan kami mengenal Engkau. Waktu semakin hari semakin dalam, semakin indah. Kami bersyukur, terima kasih. Selesaikan apa yang Kau ingin kerjakan atas umat-Mu di tempat ini. Sempurnakan rancangan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau Allah yang ajaib menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Umat Tuhan katakan bersama, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita digairahkan lebih lagi ya untuk menanti-nantikan Tuhan ya. Kita digairahkan lebih lagi untuk menanti-nantikan Tuhan dan mencari Tuhan. Ya, sangat bersyukur ya saya secara pribadi buat pemimpin-pemimpin kita GKKD. Luar biasa menurut saya teladan hidup mereka. Mereka adalah rata-rata orang-orang sekuler, kaum profesional yang dari masa muda mereka mempersembahkan hidup untuk visi Tuhan. Kita bersyukur untuk itu ya. Kita orang-orang yang ada di dunia sekuler pun mari kita ikut teladan dari pemimpin-pemimpin kita. Amin ya. Yes. Ya. Kita akan mendengarkan kesaksian dulu. Kesaksian, jika ada cuma Tuhan yang ingin menyampaikan kesaksiannya pagi hari ini, silakan kepada Bu Ami untuk menyampaikan kesaksian. Shalom semuanya. Saya sangat bersyukur sekali hari ini ya. Terima kasih Amang Waras firman-Nya. Saya sangat diberkati. Sangat diberkati. Kita semua tahu di sini gimana kondisi kesehatan Bapak kita. Tapi saya terus belajar untuk yang terus namanya datang sama Tuhan gitu. Tapi hari ini firman-Nya begitu sangat meneguhkan, seperti sebagai suatu kebenaran di mana saya belajar
terus mencari wajah Tuhan, menanti-nantikan Tuhan seperti itu. Gimana saya mau terus ada dan panggilan Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup saya. Dan saya begitu diajar Tuhan seminggu yang lalu, hari Minggu kemarin. Dari situ saya, jadi waktu firman tadi pas terakhirnya dan Pak Horas bilang, untuk hari ini mulai supaya terjadi lagi seperti masa-masa dulu, itu Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Itu memang begitu kuat di hati saya, Pak Horas. Bahkan saya mau bilang sama koordinator mahasiswa, mengumpulin pelayan-pelayannya, membagikan untuk kita ada di hari-hari ini. Bahkan anak PA juga, kelompok inti yang saya bimbing juga waktu sudah sekali pertemuan untuk saya melakukannya, untuk membagikan, untuk kita ada. Lalu saya bilang nanti kita ketemu lagi, saya gabung kelompok inti yang saya bimbing. Tetapi yang lebih saya lagi diajar Tuhan adalah kejadian hari Minggu kemarin. Semakin kuat lagi saya gitu merindukan Tuhan, dan hari ini kebenarannya begitu saya bangga dengan Tuhan gitu. Bahwa apapun yang terjadi di hari-hari ini, banyak orang memiliki masalah, pergumulan, mungkin kalau kita suka melihat media-media TV, bahkan bangsa-bangsa pun sedang bagaimana, tapi firman Allah kita justru luar biasa berbicara dan bekerja. Allah kita bekerja nggak dibatasi oleh situasi, kondisi, keadaan dan gitu. Jadi saya diajar, hari Minggu kemarin saya bicara dalam suatu retreat PMK, dan saya di situ diminta bicara di sesi, datangnya itu sesi terakhir, saya nggak tahu kalau itu udah sesi terakhir. Jadi dari hari Sabtunya sudah ada sesi demi sesi, lalu hari Minggu saya terakhir. Di sini bukanlah orang-orang kita PMJ, ada orang PMJ hanya satu orang yang saya begitu kenal, dan dia juga bukan orang yang bagaimana di PMJ yang satu orang ini, yang saya tahu ya. Kalau kita di PMJ yang orang-orang inti saya pasti sangat tahu, seperti itu. Waktu di rumah saya mempersiapkan firman Tuhan, itu yang membuat semangat saya. Itu ada firman Tuhan di 1 Yohanes 4 begitu kuat untuk saya bagikan di luar dari tema yang mereka minta, seperti itu. Begitu di sana, saya mau terbuka dengan Tuhan. Jadi apa yang saya rindukan seperti yang Pak Horas tadi tahu kan, supaya mereka kembali mengalami Roh Kudus gitu. Hari-hari ini kita rata-rata dulu pekerjaan Tuhan itu dilakukan oleh hamba-hambanya, apalagi dari GKKD, sangat-sangat luar biasa dengan hati Tuhan, sehingga pekerjaan Roh Kudus itu begitu sangat kuat gitu. Dan hari Minggu saya cukup kaget kalau dilihat ya, kalau saya di sesi ke-7, sesi terakhir, pasti mereka itu sudah terima Yesus. Pas saya tanya, saya bagikan tentang terima Yesus, tentang Yesus, siapa itu Yesus, di sini udah terima Yesus belum? Rata-rata bilang, belum. Saya kagum dengan Tuhan, apa yang saya dapat dari Tuhan itu begitu kuat, datanya untuk saya bagikan di situ. Lalu waktu saya tanya lagi, siapa di sini yang mengalami keterikatan? Hampir banyak lagi berkata, saya. Keterikatan seperti itu. Sesi ke-1, ke-2, ke-3, ngapain ya pikir saya, apa aja tema yang dibagikan di sini. Tapi di situ saya belajar sekali. Saya cukup udah dari sini datang habis ibadah kita buru-buru ke sana. Tapi saya mau belajar yang mendengarkan perkataan Tuhan. Akhirnya selayanin terima Yesus, hampir semuanya terima Yesus. Lalu karena saya sendiri gitu ya, saya hampiri, saya doa-doakan satu demi satu, cukup lelah gitu ya. Cukup lelah, saya datangin satu-satu. Lalu detik terakhir lagi, bukan detik terakhir saya, siapa di sini yang ingin melayani Tuhan, saya bilang gitu. Jangan ikut-ikutan, tapi yang mau lah bangkit berdiri mereka, yang mau maju ke depan seperti itu. Saya tantang maju ke depan. Kalau melihat capek dan lelah, saya lelah karena mereka cukup banyak. Bukan yang di depan saya tergerak datang, yang di belakang-belakang yang sepertinya tadi santai pada ngalamin Tuhan gitu ya.
di jamaah Tuhan seperti itu. Lalu yang pada berdiri ini juga seperti itu. Apa yang saya dapatkan di sini? Tuhan, saya bilang, kami tahu di hari-hari ini kami harus siap, seperti firman Tuhan tadi, tidak lagi melihat saya capek, saya lelah, tapi harusnya kita yang memberi diri hari-hari ini. Amin. Amin. Waktu kita terbuka, waktu kita menanti-nantikan Tuhan, ada aliran deras dari surga. Allah kita akan berbicara dengan kuat bagi kita semua. Jangan kita berbicara, saya tidak bisa, tidak siap, seperti itu. Tapi Allah pasti bekerja dan berbicara. Dan di situ saya mengalami sesuatu, saya bilang, Tuhan, pakai saya, urapi saya. Jadi yang menantikan Tuhan itu, apalagi kita punya Bapak kita Pak Elison, memiliki visi untuk kita untuk memenuhi segala sesuatu. Ya, kita sebagai tubuhnya memenuhi segala sesuatu. Itu harus siap di semuanya. Jadi saya sangat diberkati hari ini firman-Nya. Untuk kita kembali mengalami Tuhan, kembali orang yang kita layani mengalami Roh Kudus. Sampai saya hari Minggu kemarin itu, saya bilang, aduh Tuhan, bisa pingsan saya ini gitu ya. Apalagi waktu mereka pada berdiri, saya doain jatuh gitu kan, nggak ada yang ini, karena mereka bukan orang-orang yang melayani seperti itu. Padahal saya juga bukan minta untuk jatuh, enggak gitu. Kita udah biasalah pelayanan seperti itu gitu. Udah biasalah kita melihat kayak gitu seperti itu. Tapi intinya bukan saya melihat, wah ada kejadian ya, bukan. Oh begini nih, bukan. Tapi inti yang saya lihat di situ adalah seperti firman Tuhan dari hari ini, kita harus bangkit semua. Itu perkataan itu juga bagi saya. Ami, harus sesuatu. Ini sebagai contoh aja fakultas ini. Ya, PMK ini hanyalah sebagai suatu contoh saja. Di hari-hari ini orang lagi butuh itu. Dinanti-nantikan Tuhan, kita untuk siap membuka lahan baru yang tidak biasa-biasa saja untuk kita siap. Dan ada beberapa orang, saya nggak kenal mereka, saya ngobrol-ngobrol, kita perlu ngobrol-ngobrol ya, ketemu, iya Bu, perlu itu Bu, gitu. Dalam hati saya, kapan saya bisa ketemu mereka ini, tapi saya akan atur. Saya semakin dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini, saya sangat-sangat bersyukur sekali, jujur. Tadi waktu berdiri, saya nggak naikkan pujian itu, udah nggak tahan saya dengan Tuhan. Di hari-hari ini kita siap, roh di dalam kita sangat besar sekali. Amin. Amin. Katakan kanan dan kiri, kita siap bangkit menjadi terang. Yuk, katakan kanan dan kiri. Ya, jangan kita pernah lihat tentang siapa kita, tapi yang kita dilihat adalah Tuhan kita. Luar biasa firman Tuhan hari ini. Yuk kita beri kemuliaan bagi Yesus kita, untuk Allah kita. Yes. Puji Tuhan. Ini juga mengingatkan mahasiswa PMG ya. Pasukan 100 orang ya. Ya. Semangat buat rekan-rekan PMG ya. Kalau ada jemaat lagi yang mau menyampaikan kesaksian, silakan. Ya, Pak Kiseng. Ya, selamat pagi. Kita bersyukur pagi ini berfirman-Nya sangat diberkati, Pak. Kemarin hari Jumat saya sudah berdoa terus ya, buat tukang juga bisa diselamatkan gitu. Ya dah. Tadi berbulan-bulan belum bisa. Memang dalam firman Tuhan tadi, tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya dah. Seperti wajah wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Memang saya menanti-nantikan gitu. Saya paling berdoa terus buat bapaknya Wandika gitu. Jadi ada waktunya. Waktunya beliau sakit, saya tiba-tiba celik gitu. Berarti Tuhan, waktunya Tuhan gitu. Nah, situlah saya tanya dia, Pak, lagi dia kerja, mau enggak Bapak sudah doakan? Dia langsung respon nih, mau. Kenapa? Itulah waktunya Tuhan. Begitu dia mau, Bapak tahu tentang Nabi Isa siapa? Tahu siapa Nabi Isa itu? Yesus. Nah, itulah Yesus yang menyelamatkan manusia seperti saya ini orang berdosa, Bapak.
Kita semua manusia di dunia ini berdosa, saya bilang. Kalau tidak mengenal Tuhan. Bapak hitung aja Bapak. Satu hari saya bilang dosa. 3 ya kita buat kesalahan, pagi, siang, malam. Setahun berapa? Kali umur Bapak seperti saya 60 tahun. Kali 60 tahun berapa dosa kita? Bisa lah kita menyelamatkan lebih baik, sebaik apa? Tidak bisa saya bilang. Kita terbatas. Tidak bisa menebus dosa kita dengan berbuat baik. Jadi hanya Tuhan yang menebus, dia mati kayu salib menebus dosa kita. Nah, akhirnya dia mau menerima Yesus. Dia mengakui, dan Bapak mengaku sama dosa apapun. Dia mengaku semua kecewa apapun dia sebutkan. Saya layani terima Yesus dia. Saya bersyukur Bapak. Target kita tukang-tukang lainnya, pembantunya juga. Ini bosnya yang untuk terima Yesus, anak buahnya kita harus juga. Itu tujuan kita, ya enggak? Jadi tukang membangun gereja supaya menjadi saksi, supaya perayaan Natal dia bisa hadir, yang kita harapkan nanti Natal Desember. Mungkin itu. Terima kasih, Tuhan Yesus baik memberkati kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tukang-tukang harus terima Yesus ya Pak ya. Kita jangkau mereka. Ya. Ya, ada lagi mau kesaksian? Ada lagi? Masih ada waktu? Ada lagi? Sudah ya? Oke, tidak ada ya? Baik, sudah mempersiapkan persembahannya? Sudah ya? Sudah dapat amplop semua? Sudah, ayo kita berdiri, kita memberi persembahan kita dengan sukacita kepada Tuhan. Oh, maaf, aduh semangat sekali saya ya. Sudah ada yang berdiri ya. Ya, maaf ya. Pengumuman dulu, kita dengar pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Silakan yang menyampaikan pengumuman, Pak Saad, silakan. Shalom. Beda tipis berarti. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya. Puji Tuhan. Ya. Sebelum kita masuk ke pengumuman, gembala kami dari Gereja Kristen Kemah Daud mengucapkan terima kasih banyak, Bang. Manggil Bang. Kebiasaan di Batam manggil Bang. Untuk Abang Penatua Dr. Horas Agustian Lumban Tobing. Terima kasih untuk pelayanannya Bang. Tuhan Yesus berkati, dan salam kami untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Tanjung Uban dan Batam sekitarnya, bahkan mungkin untuk Sapari Penatua kan, Ketua Sinode siapa tahu kemana-mana gitu kan. Salam dari kami Bang. Sekaligus siapa tahu promosi lagi kan untuk masuk seperti 2004, 2009. Kalau dulu di tingkat 2, mau siapa tahu jadi tingkat 1. Ya, DPR RI. Iya, terima kasih Bang ya. Ya, kiranya juga untuk pemulihan buat kondisi kesehatan Kak Dina, Tuhan pulihkan seperti sedia kala, sama seperti gembala kami di tempat ini. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, kita masuk ke pengumuman ibadah raya kita tanggal 23 Oktober 2022. Yang pertama, ya, terus kita mohon dukungan doa plus dananya untuk pembangunan gereja kita di Perjuangan 5 yang sudah mulai finishing dan bersyukur kalau menjelang di finishingnya ini ketua ataupun pimpinan proyeknya sudah diinjili, dan kiranya anak-anak atau rekan-rekannya juga pada akhirnya juga percaya kepada Kristus dan bersama-sama dengan kita beribadah perdana di gedung gereja tersebut, dan mereka menyaksikan disinilah aku diinjili gitu. Oke.
Ya siapa tahu tadi ya dibilang sama Pak Horas, memang itu ada nomor rekeningnya, cuma barcode-nya mungkin sudah ada juga ya sambil berjalan itu ya. Ya dari situ juga boleh. Next. Ya ini progres pekerjaannya, finishingnya bisa dibaca. Pengerjaan keramik, toilet dan pemasangan kloset, aci plafon, dak atap dan tiang kolom, pengecatan dinding, pemasangan pintu utama dan pemasangan kaca bopet. Ya, terus kita berdoa supaya yang kerja juga tetap semangat, tetap diberikan kekuatan dan kesehatan dan tidak ada terkendala. Dan demikian juga dengan material yang dibutuhkan dan diperlukan. Oke, next. Berarti ada 8, ada pasang baru PLN 11.000 kVA. Kemudian pasang baru PDAM dan juga pemasangan instalasi listrik. Itu yang dalam progres finishing untuk tahap pertama. Oke, lanjut. Nah, lomba karaoke ceria, pengumuman pemenang dan pembagian hadiah akan dilaksanakan minggu depan. Bagi Bapak Ibu yang anak-anaknya ikut lomba karaoke, nantikan pengumumannya di tanggal 30 setelah ibadah pertama selesai. Dan anak-anaknya menantikan hadiah, orang tuanya menantikan siapa yang pemenangnya, kan gitu. Oke, lanjut. Ya, ada lomba cerdas cermat Alkitab CCA akan dilaksanakan lomba cerdas cermat Alkitab untuk kelas besar dari kelas 3 sampai kelas 6 SD pada Minggu 13 November 2022 jam 11 WITA sampai selesai di sekretariat. Ya, sekretariatnya di sini juga. Kemudian ada retreat maba PMJ. PMJ akan mengadakan retreat maba pada hari tanggal Jumat sampai Minggu tanggal 3 sampai 5 Februari 2023. Jadi masih panjang untuk kita berdoa dan mendukungnya, baik doa dan juga dana. Targetnya adalah 100 orang. Dana yang dibutuhkan lumayan apa? Lumayan besar apa yang kecil? 80 juta. Kontak personnya ada Mbak Daya. Lanjut. Next. Nah, ini pelayanan keluarga. Ada beberapa komsel untuk kita para keluarga yang merasa sudah menikah. Mau menikah 3 bulan yang lalu, setahun yang lalu, dan yang sudah bertahun-tahun. Mari kita bersama-sama untuk ada di komsel di sekitar kita, baik di Komsel Sion, Komsel Harmonis 1, Komsel Harmonis 2, Komsel Kolose, dan Komsel Luajanan, dan ada kontak personnya. Semangat terus untuk para keluarga. Dan selanjutnya juga ada pelayanan pinggiran kota. Pinggiran kota ya, merasa pinggiran kota padahal masih di kota juga. Ada pelayanan Lobua setiap Jumat untuk remaja pukul 16. Nah, untuk keluarga juga ada pukul 17. Serta pelayanan Tanah Merah setiap Sabtu pukul 17.30. Kontak personnya Ibu Monica Uli Gultum dengan nomor HP yang tertera. Next. Tom Community bagi profesional muda dan karyawan, ada ibadah pada hari Sabtu pukul 17 WITA tempat sekretariat, dan kontak personnya Abang Freddy Raymond Sihaan. Bagi Bapak Ibu saudara yang kekasih yang berulang tahun di minggu hari ini sampai satu minggu ke depan, Gembala Sidang dan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini mengucapkan selamat
ulang tahun bagi Ronald Sidabutar 24 Oktober dan Pete Joyli Peter 26 Oktober. Wah, dekat sama kelahiran anak ya. Salam Pak untuk istrinya Pak. Kami tetap menunggu. Mazmur 16 ayat 1 dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan di hadapanmu. Ada sukacita berlimpah-limpah di tangan kananmu. Ada nikmat senantiasa. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun dalam minggu ini. Selanjutnya, ya, minggu depan kita masih tetap beribadah di tempat ini. Ibadah pertama orang tua dan karyawan pukul 8 sampai selesai, dan ibadah kedua bukan ibadah kedua ya, ibadah bersamaan dengan ibadah raya umum, ada ibadah minggu ceria pukul 8 juga, serta ibadah yang kedua adalah ibadah profesional muda dan mahasiswa pelajar jam 17 WITA di tempat ini. Habis? Iya. Dan yang terakhir, selain Bapak Pendeta Horas Lumban Tobing dan yang dari Balikpapan, adakah yang baru pertama-tama sekali beribadah di tempat ini bersama-sama dengan kami? Adakah? Ya, puji Tuhan, semua kita orang-orang baru di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami juga mengucapkan selamat untuk kelahiran anak dari Bang Freddy ya, minggu lalu. Joanna ya, kita dapat anggota baru. Ya, kita doakan ibu dan bayinya sehat ya. Baik, kita akan memberi persembahan. Jemaat Tuhan, kita berdiri, kita naikkan pujian bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Katakan bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar. Katakan untuk masalah, tunjuk sebelahnya, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Sekali lagi bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Hey, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, amin, dia membenarkan, dia raja skala ras. Siapa dia? Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, amin, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja skala raja. Dia Tuhan, dia Tuhan skala Tuhan, dia raja, dia raja skala raja. Yes, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita percaya anugerah Tuhan terus berlimpah dalam hidup kita. Yes. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku.
Tuhanku Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, katakan Kaulah kehidupanku Tuhan. Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku, katakan ku percaya padamu, ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhan. Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku Yesus. Yesus, silakan kepada Bapak Pendeta Horas untuk kita. Kau Tuhanku, ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Habis-habisnya kami bersyukur. Berterima kasih untuk karya-Mu yang ajaib Tuhan. Engkau penolong kami. Tidak pernah terlambat Engkau menolong. Tidak pernah terlalu cepat juga Engkau Tuhan. Engkau selalu melakukannya tepat pada waktunya. Membuatnya indah pada waktunya untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih sekali lagi hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu di tempat ini. Terlebih untuk pemulihan kesehatan dari hamba-Mu Bang Elison. Darah Yesus memulihkan, menyembuhkan, menyempurnakan kesehatan. Terima kasih Tuhan, Kau punya rancangan yang ajaib. Kau masih punya pekerjaan besar untuk dia. Kami hanya percaya Engkau menyiapkan dia menjadi tanah yang baru, yang siap dengan pencurahan roh yang luar biasa. Hujan awal yang diakumulasikan dengan hujan akhir, seperti janji-Mu. Terjadilah itu atas hamba-Mu Bang Elison. Pribadinya yang baru, jiwanya yang baru, karakternya yang baru, semua yang baru yang menyenangkan Tuhan. Tempat di mana Engkau menghujani dia dengan keadilan-Mu, yaitu Roh-Mu yang dahsyat, untuk memimpin gereja-Mu, mewujudkan mimpi-Mu Tuhan atas Samarinda, atas Kalimantan, atas bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau ajaib, Engkau besar. Berkati kami juga dengan kekuatan dari Tuhan, pertolongan, kedahsyatan. Tidak salah Engkau memilihkan dia menjadi teman hidupnya, menjadi istri pendamping yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, roh kelembutan dari-Mu memenuhinya. Semakin hari semakin kuat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati anak-anak, memberkati seluruh jemaat juga. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu sekali lagi untuk gedung tempat ibadah. Mau berdoa
buka tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan. Curahkan berkat-Mu, curahkan persediaan-Mu. Gedung ini harus selesai, harus tuntas, bisa dipakai untuk menjangkau banyak orang, memperlengkapi murid-murid Tuhan untuk diutus kepada bangsa-bangsa. Terima kasih, kami mengucap syukur. Terpuji Engkau, berkati kota ini, berkati para pemimpinnya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami memuji nama-Mu. Terima kasih untuk hari ini, untuk ibadah pada hari ini, untuk Roh Kudus yang menyertai kami. Kehadiran-Mu yang ajaib menjadi kekuatan baru buat kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu ketika pulang dari tempat ini. Disertai, diberkati. Sepanjang minggu ini ada pertolongan-Mu yang ajaib. Terima kasih. Pulang dalam damai sejahtera dari Tuhan, terima berkat Tuhan. Anugerah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus itu senantiasa membuat-Mu kuat, berhasil, berkemenangan, beruntung di setiap jalan-jalan-Mu. Tuhan menggantikan tahun-tahun yang hilang 7 kali lipat dengan berkat yang luar biasa. Dipenuhi sukacita, damai sejahtera-Mu tidak pernah habis. Mulai hari ini Engkau menyaksikan Tuhan dahsyat sampai selama-lamanya. Dan yang percaya bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.